betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya skenario yang luar biasa rezeki. Urusan rezeki itu hal yang luar biasa, yang nggak mampu di nalar kita. Ngatur kita, ngatur alam semesta ini, ya, mengatur alam semesta. Semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita memperhatikan perintahnya Allah, Allah semakin memperhatikan kita semuanya. Jadi ala kulli hal, selesai bulan Rabiul Awal, tapi nggak selesai kita bersyukur pada Allah atas karunia kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Akan peringatan Maulidnya masih terus, ya, Masya Allah. Ya, kalau di Hadramaut itu Maulid, Maulid Arba'in. Selesai itu udah nggak ada peringatan berjejer. Kalau di sini tuh Masya Allah luar biasa, nggak selesai. Alhamdulillah kita ditakdirin jadi orang Indonesia, ya, ditakdirin jadi orang Indonesia. Bersyukur, jangan kita nggak bersyukur. Wah, coba gue jadi orang Arab. Jadi orang Arab kalau lahirnya di Saudi, gimana ya? Nyari majlis maulid susah juga, ya. Jadi orang Saudi bisa jadi Wahabi, ya, jadi Wahabi. Kayaknya enak orang Mekah, belum tentu juga, ya. Belum tentu juga. Ada orang Mekah yang nggak pernah kesampaian ke Masjidil Haram. Ada model kayak begitu. Ada orang Madinah yang nggak pernah kesampaian ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini udah kadar paling pas deh, biar kita rindu, biar kita kangen. Zur ghibban tazdad hubban. Jarang-jarang ketemu, insya Allah bakalan tambah rasa cinta. Orang kalau baru tumben ziarah ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah, itu gimana? Meleleh itu, air mata, nangis. Yang pernah ngerasain umroh melihat Ka'bah itu nangis. Besoknya dia nggak Ka'bah, besoknya kurang. Begitu ya, kurang pentazimannya. Nanti lama-lama, udah deh gue di hotel aja sholatnya. Ada nggak bener? Sholat di hotel aja. Baru tumben sampai di kota Madinah, nggak bisa tidur, makam Nabi, ziarah Rasulullah. Ntar ada lama-lama sampai aja udah ini semua Madinah. Di mana? Ini sama semuanya Madinah. Ada dan sholat di hotel aja sama pahalanya. Ada yang modelan. Jadi emang kita zur ghibban tazdad hubban, ya. Jarang-jarang ada nikmat tuh yang terkadang dikasih nikmatnya sedikit tapi ngangenin, ya. Nikmat sedikit tapi ngangenin. Ya, ibaratnya kalau kekenyangan enak nggak? Kekenyangan ya, enak juga kekenyangan. Tapi kalau lagi asik-asiknya makan diberhentiin, kira-kira gimana? Besok lah, gue masih penasaran mau nambah lagi, situ gue mampir lagi. Itu ya Pak sekalian, kita alhamdulillah telah selesai di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan maulid yang kita hadirin menjadi saksi untuk kita semuanya bahwa kita umatnya yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih ada lagi peringatan-peringatan khususnya nanti kita di Al-Ikhwan, masih ada di tanggal 18 November dan masih banyak tempat lagi yang masih bisa memungkinkan kita hadirin. Jemaah, kita baca kitab sedikit dari kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kita membahas tentang berinteraksi dengan sahabat yang modelannya usil, yang modelannya jahil. Terkadang yang modelannya usil dan modelannya jahil bukan berarti kita harus menghindar menjauh sejauh-jauhnya. Ada hikmah pelajaran kita bersama orang yang jahil, orang yang usil, orang yang nggak nyenengin. Apa kemarin hikmahnya? Belajar dari mereka bahwa kita nggak suka dengan tingkah lakunya mereka yang jahil, yang usil itu. Maka jangan sampai kita menjahilin orang lain, ngusilin orang lain. Karena kita nggak suka dijahilin, nggak suka diusilin. Sebagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ditanya, "Man adabaka?" Siapa yang ngasih pendidikan adab kepadamu, hai Nabi Isa, sampai kau bisa kayak begini? Kata Nabi Isa, "Ma adabani ahadun." Nggak ada yang mendidik aneh satupun. Walakin ra'aitu jahlal jahil fajtanabtu. Tapi aneh ngelihat betapa bodohnya orang bodoh dalam bertindak, ngeselinnya orang bodoh dalam bertindak, maka ada jauhin hal tersebut.
Kalau ada orang ngatain, orang pasti nggak suka dikatain. Maka belajarlah dari orang yang mencela. Belajarlah dari orang yang mencela, bahwa orang yang dicela itu nggak suka dicela. Nah, kita jangan pernah berbuat sesuatu hal yang nggak disukai sama orang. Sebagaimana kita, ada nggak yang diantara kita suka dicela, suka dihina? Rasa-rasanya nggak ada. Semuanya pengen dipuji. Sebagaimana kita nggak pengen dicela, maka jangan mencela. Sebagaimana kita pengen dipuji, maka silahkan puji orang. Banyak sisi kebaikan dari setiap orang. Jangan pernah lihat sisi buruknya aja. Ya, sampai ada bangke yang bangke nih, apa yang bisa diungkapkan? Oh, ini bangke, ini hitam ini. Tapi apa ada diungkapkan dalam kisah tersebut? Lihat betapa putihnya gigi itu hewan yang udah mati. Jadi lihat sisi kebaikannya, pasti ketemu. Setiap orang pasti punya sisi kebaikannya. Maka tampakkan sisi kebaikannya dan butakan mata kita dari melihat kekurangan orang lain. Nah, pelajaran malam hari ini, al-wazifatu tsaniyah mura'atu huquq as-sahbah. فمهما إن عدلت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة وفي القيام بها آداب. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الأخوين مثل اليدين تغسل أحدهما الآخر. ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة فاجتني منها سواكين أحدهما معوج والآخر مستقيم وكان معه بعض أصحابه فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج فقال يا رسول الله أنت أحق مني بالمستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب يصحب صاحبا وله ساعة من نهار إلا ويسأل عن صحبته هل أقام فيها حق الله تعالى أو أضاعه. وقال صلى الله عليه وسلم ما استصحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه والله تعالى أعلم وأحكم. Kata Imam Al-Ghazali, tugas yang berikutnya, yang kedua ialah bahwa dalam bersahabat, dalam bersahabat, berinteraksi, ada kewajiban seorang sahabat, yaitu yang harus ditunaikan. Nabi bersabda, "Mathalul akhwain mathalul yadin, taghsilu ihdahuma al-akhar." Permisalan orang yang bersahabat, orang yang bersaudara, itu seperti dua tangan. Kedua tangan, gimana? Satu sama lain saling bekerja sama dengan maksud dan tujuannya sama. Kalau dia mau makan, kira-kira gimana? Tangan kiri megang piring, tangan kanan nyendok nasi, ya enggak? Nyendok nasi, nyendok sayur, nyendok lauk, nyendok sambal. Itu kerjasama. Orang kalau bersahabat, orang kalau bersaudara, itu seperti kedua tangan. Tangan kanan sama tangan kiri. Dia harus apa? Satu sama lain saling melengkapi, bekerja sama dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Udah, pastinya keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam bersahabat begitu. Ya. Orang nyetir bagaimana? Nggak mungkin dia dua-duanya lepas. Kalau dua-duanya lepas bakalan pengen keselamatan, dua-duanya bekerja sama. Yang kiri kanan pegel, gantian nama yang kiri. Yang kiri pegel, gantian nama yang kanan. Tapi kalau zaman sekarang mobil canggih kan? Ada apa itu namanya istilahnya? Apa? Autopilot, masya Allah. Autopilot. Dia sambil rebahan aja, itu mobil bisa belok kanan, belok kiri, kecepatannya diatur tuh bisa. Di zaman sekarang ada autopilot. Sopir itu mobil-mobil yang kelas beda, bajai belum bisa, masih harus kerjasama kanan kiri. Jadi tadsilah ahaduhuma al-akhar, ya, satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling membantu. Di luar dari itu juga Nabi bersabda, mathalul jasad wahid, bahwa muslim mukmin dalam berkasih sayang seperti satu tubuh, seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit berasa mata nggak bisa tidur. Orang sakit susah tidurnya. Orang sakit susah tidurnya. Saudaranya
lagi sedih, dia harus ikut sedih. Saudaranya lagi berduka, dia harus berduka. Ya. Saudaranya lagi bahagia, ikut turut bahagia. Saudaranya lagi senang, ikut turut senang. Itu sahabat kayak begitu. Ya. Makanya kalau ada yang baru lulus, ngucapin selamat barakallahu fiik, ente masya Allah lulus wisuda ini. Apalagi misalnya ada yang pokoknya ikut bahagia dengan kebahagiaannya sahabat, ikut sedih dengan kesedihannya sahabat. Ini jemaah sekalian, bahwa Muslim seperti satu tubuh, ya satu tubuh. Ya. Kakinya cantengan, kira-kira gimana ya mas? Kayaknya ngefek juga tuh, ya ngefek. Kadang apa deh, malam-malam dia kebangun, dia mau borehin apa, ditaruhin apa, matanya nggak bisa tidur. Muslim kayak begitu. Ada yang sedang menderita, ada yang sedang sedih, saudaranya, teman dekatnya, dia kepikiran. Nah, ini kepikiran ini palingan nggak bisa tidur sampai dia tahajud, dia doain. Kita paling kalau tahajud doain kalau kita lagi kepepet ada masalah doang ya. Kita lagi kepepet ada masalah, besok hutang kudu dibayar, wah, berharap mukjizat dari Allah katanya. Dia tahajud. Kenapa? Kepepet belum bayar hutang, besok udah jatuh tempo. Itu tahajudnya buat diri kita sendiri. Ya. Kalau buat yang lain taran dulu. Pernah nggak kita bangun demi yang lain, demi sohib kita? Rasanya jarang. Rasanya jarang. Nah, inilah yang rasa seperti ini ada pada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau bukan lagi masalah urusan makanan, bukan lagi urusan sakitnya sakaratul maut. Udah sakit luar biasa, masih kepikiran, oh umatku bisa lebih dahsyat sakitnya. Allah udah bebankan sakaratul maut yang sakit ini untuk diriku, ringanin untuk umatku. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil, coba sekarang. Mulai dari hal. Di sini Nabi Muhammad memberikan contoh. Pernah Nabi Muhammad masuk atau datang ke sebuahnya, ada kayak pepohonan deh. Pepohonan ini pohon arok. Pohon arok ini pohon yang menjadi bahan kayu siwak. Ya, pohon kayu siwak. Kalau Nabi Muhammad lewat, itu pohon semuanya dikasih hormat, naruh hormat untuk Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini bisa manggil pohon. Percaya nggak Nabi Muhammad? Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan. Miringnya begitu pohon, ngerendah. Semuanya alam semesta ya berkhidmat untuk Nabi Muhammad. Kita baca sirah ketika Nabi Muhammad belum menjadi nabi, di usia 25 tahun, bawa barang dagangannya Khadijah kemana? Ke negeri Syam, ditemenin sama siapa? Ghulamuha Maisarah. Nama Maisarah didampingi. Maisarah ini nama laki-laki. Nama Maisarah ini yang di sini laki-laki. Berangkat apa? Adem ya. Ada awan menghampiri Nabi Muhammad kemanapun pergi. Itu khidmahnya begitu luar biasa. Artinya orang yang pengen mendapatkan keberuntungan ya harus dekat-dekat juga dengan Nabi Muhammad. Maisarah kok untung tuh dia nggak kepanasan, gara-gara ngintilin Nabi Muhammad bareng dengan Khadijatul Kubra. Nah ini Nabi Muhammad ngambil batang pohon kayu Arab. Ini kayu yang kemudian dijadikan kayu siwak. Ahaduhuma mu'waj, satu kayunya itu bengkok, kayu siwaknya bengkok. Wal akhar mustaqim. Nah ini masih lumayan lurus nih ya, masih lumayan. Yang satu kayunya bengkok, kayu siwaknya. Yang satu lagi lurus. Nah, kana ma'ahu ba'du ashabihi fa'atahu al-mustaqim wa amsaka li nafsihi al-mu'waj. Nabi malah ngasih kayu siwak yang lurus kepada sahabatnya, yang bengkok buat dirinya, Faqala ya Rasulullah anta ahabbun minni bil mustaqim. Kata sahabatnya, wahai Rasulullah, engkau lebih berhak mendapatkan kayu siwak yang lurus. Udah ambil aja wahai Rasulullah, ini kayu siwak yang lurus buat engkau. Ana yang bengkok aja. Maka Nabi Muhammad tetap memprioritaskan sahabatnya. Sampai dibilangin, Nabi menjawab, ma min sahibin
tidak ada persahabatan di dunia meskipun sebentar di siang hari, terkecuali kelak bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah menunaikan haknya sahabat belum? Sahabatnya udah diberikan haknya belum? Kenapa? Karena kata Rasulullah, nggak ada orang yang bersahabat dua orang bersahabat ini, terkecuali yang paling disayang oleh Allah, yang paling berlemah lembut dengan sahabatnya, yang paling baik sama sahabatnya, yang paling memprioritaskan sahabatnya, itu yang paling dicintai oleh Allah. Dua orang bersahabat yang paling berlemah lembut dengan sahabatnya, paling memprioritaskan sahabatnya, itu yang paling dicinta oleh Allah. Maka pantas Nabi Muhammad sosok yang paling dicinta. Dari hal yang ringan aja, kayu siwak bengkok sama kayu siwak lempeng, yang bengkok dikasih buat dirinya sendiri, yang lempeng buat sahabat. Kalau kita jemaah sekalian, modelan kita hadir maulid, panitia nyiapin 300 besek, ya, yang hadir banyak, kita kebagian berkatnya, kita kebagian berkat. Soalnya kita belum kebagian berkat, lu belum kebagian berkat, minta sama panitia, gitu-gitu enggak? Lu minta sama panitia, minta aja panitia. Kalau sosok yang benar-benar memprioritaskan sahabat, nih ambil berkat gua buat lo. Modelan kita begitu nggak ya? Ada apa? Kalau sekarang lagi teori ini bisa dah. Tapi ntar ente hadir maulid subuh lapar-lapar, ya, soalnya ente nggak kebagian nampan kebuli, ya. Ente lempar ke yang lain dulu. Ini ya banyak hal contoh-contoh ini. Al-Itha, mendahulukan sahabatnya yang lain ketimbang diri. Itu sudah dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang bersahabat itu memprioritaskan sahabatnya, memprioritaskan orang lain ketimbang dirinya. Dalam hal urusan dunia, tapi dalam hal urusan akhirat makruh. Dalam hal urusan akhirat makruh. Sering kita kasih contoh, soft di depan kosong, foto maju, ente maju, foto ente maju, nah, ada makruh. Kenapa? Karena ini urusan sebaik-baiknya soft yang paling depan, kata Rasulullah. Ini urusan akhirat. Maka berlomba-lomba, jangan main dorong-dorongan, jangan main dorong-dorongan dalam urusan soft. Ada al-ithar fil qurbi makruh. Ithar dalam urusan mendekatkan diri pada Allah makruh, wa fil lailih mahbub. Tapi selain dari itu, ya mahbub, yaitu disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, mura'ah, pentingnya Nabi udah ngasih contoh untuk kita. Ya, Nabi Muhammad itu beliau bisa memberi contoh dan menjadi contoh. Kalau ini cuma bisa ngasih contoh, jadi contoh di kehidupan sehari-hari. Rasa-rasanya sulit juga jemaah. Ya, rasa kalau lagi lapar kita gimana? Kadang kita kalau kebagian nampan aja ngeker-ngeker. Ya, siapa lawan duduknya nih? Ini yang tua makan dikit nih. Anak muda nih. Ya. Yang tua makan dikit. Gitu tuh yang kita keker, yang kayak begitu. Kalau bisa bertiga aja. Ada orang muter balik badan kita kayak balik lagi. Ada yang muter begitu? Udah langsung apa ya manusia? Udah cakep bertiga, ada nggak modelnya begitu? Sama perasaannya, kita juga begitu modelnya. Ngintilin aja lagi ya. Ada yang model kayak begitu zaman ya. Kadang udah berempat, duduk lagi berlima. Makin gondok lagi udah berlima. Ini kebuli buat berempat. Terus sana yang duduk sana mas. Di situ zamannya belajar. Kita udah tahu nih berlima, nih muka lapar semua nih. Nanti sok orang yang paling kenyang, padahal itu lagi lapar luar biasa. Jadi sok orang paling kenyang ngambil harus suap. Ada yang baru ke haji, ada yang belum makan. Padahal lagi lapar-laparnya lagi nanti. Itu luar biasa kayak begitu cuma saya. Itu yang berempat bersyukur kan? Alhamdulillah ya. Berangkat aja. Emang ini yang gue nantiin. Itu hal sepele kayak begitu. Dan hal sepele kayak gitu itu bisa jadi menjadi sebab kita mendapatkan mahabbah dari Rasulullah, mahabbah dari Allah, karena memprioritaskan orang lain, ya, karena memprioritaskan orang lain.
Ini enggak modelannya gitu ya. Kalau udah kayak begitu udah. Kadang udah dapat nampaknya kodein lagi panitia. Jadi turunnya gue kurang nih ya, aneh loh gitu. Ya Allah. Jamaah maulid harus yang paling sih. Ada adabnya. Makan di nampan itu sunnah, tapi juga ada sunnah-sunnah yang lain diterapkan di makan di nampan itu. Prioritaskan yang lain. Ya Umar kadang cuma lempar-lemparin doang. Itu fail yang kita ngelihat langsung. Ya Umar makan lemparin, bagi sini. Kalau kita gimana? Ambil ya. Ambil. Ada rusak yang ambil ada cuma dikitin dagingnya, taruh pindah buat kita. Memang susah kalau ada urusan perut. Kalau ada lapar-laparan tuh orang luar biasa. Wa adabu suhba al-ithar bil mal fa in lam yakun hadha fa badluhu wa badlul fadli min al-mal inda al-haja wal i'ana bin nafsi fi haja ala sabil al-mubadara min ghairi ihwaj ila al-iltimas wa kitman al-sir wa satr al-uyub. Panjang jemaah. Cukup segitu aja jemaah, enggak usah banyak-banyak ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jadi pelajarannya, kalau kita senang sama sesuatu, belajar sesekali, kita dahulukan yang lain. Dahulukan sama yang lain. Karena kadang melihat itu ada kesabaran itu ada pada diri perempuan. Kalau suami udah lapar, nggak ada urusan dia mau gimana, anak mau nangis, mau kayak gimana, yang penting gua makan dulu. Tapi kalau istri itu bisa tuh dia. Padahal dia mungkin bisa jadi lebih lapar dari kita, tapi dia bisa nahan. Itu salah satu akhlak yang dimiliki oleh perempuan. Kita laki-laki kalah. Memang laki-laki udah kalau udah masalah urusan lapar dan ngantuk itu udah galaknya luar biasa. Udah lapar ngantuk lagi, diceramahin lagi. Orang lapar jangan diceramahin, kasih makan. Ya. Orang ngantuk tidur, jangan diceramahin, gitu. Ya. Tapi berbeda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kalau Nabi Muhammad lebih aneh senengin daripada air dingin pas ada lagi aus-ausnya. Coba lagi aus-ausnya kita gimana? Air dong, ya. Itu Ali bin Abi Thalib lagi aus-ausnya, lagi panas-panasnya ketemu air dingin, ketemu Nabi Muhammad, lebih parah dari Nabi Muhammad SAW. Kita terjemahin aja, kita mendidik kita sendiri gimana. Ala kulli hal jemaah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akhlak kita semakin tertata, adab kita semakin tertata ya. Ntar habis ini makan di nampan, coba praktekin. Kalau di sini perebutannya gak dahsyat karena semua yakin kebagian. Dan bentar langsung lagi mulai akhwar, mulai gede, perebutannya dahsyat gitu. Nah di sini semua kebagian, mau keluar belakangnya masih kebagian ya, habis pengajian. Ala kulli hal jamaah, kita fadhil qasidah dulu, qasidah batuk al-Faisal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa ala alihi wa
sekalian, sebagaimana yang sudah di-share di grup, yang masuk grup, itu kita lagi mencari dana. Ane udah hitung-hitung, kira-kira yang dibutuhin nggak banyak cuma 35 juta ya, 35 juta. Udah berapa kumpul? Berapa tuh? Kayak masih jauh deh, setengahnya belum, seperempatnya belum, 10/10 aja belum kayaknya ya. Jadi ini tanggal muda, yang mau mancing boleh, ente ngumpanin berapa, ngumpanin 300.000, ntar baliknya gimana itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Aneh nggak bilang 300.000 tak jadi 3 juta, jadi 30 juta, nggak. Itu matematikanya Allah, nggak ada yang tahu matematika. Terserah ente mengumpan pakai 300.000, pakai 500.000, ahlan wa sahlan. Tapi usahain masing-masing kita nih punya target bahwa jangan Anda bisa cuma 100.000 tapi ajak berapa orang ketemu 300.000 gitu. Ya itu sih tentunya pasti kebaikan itu bakalan mantul balik lagi buat antum, dan Anda yakin pasti bakalan tercukupi. Tapi berharap semuanya bisa ikut andil kontribusi mengambil keberkahan dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Di sini ada bos keluardian nih yang baru tulis sini ya. Baru cair ya. Baru cair. Obat-obatan gimana? Alhamdulillah itu jemaah sekalian, gambaran persiapan Maulid. Nanti kita makan, habis makan kita obrol lebih detail lagi sama ketua panitianya Acil. Kita bacakan Fatihah. Ada titipan buat Ustadz Fauzi dan Ustadz Al-Barkah Syafi yang sedang sakit. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan berkah Fatihah diberi kesembuhan oleh Allah, dan siapapun jemaah kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang menghadapi masalah, berkah Fatihah, permasalahannya diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.